Banyak pengamat asing memperkirakan Bahrain akan mengalahkan Indonesia dengan mudah, bukan hanya karena melihat ranking FIFA Bahrain yang tertinggal jauh dari Indonesia, tertinggal 53 peringkat, sehingga Bahrain yang berada di posisi 76, sedangkan Indonesia adalah 129. Selain itu, statistik pertandingan kedua negara masih lebih tinggi dibandingkan Bahrain yakni 3 kali menang, termasuk di laga terakhir Indonesia kalah 10-0 dari Bahrain yang diduga kasus korupsi. Sedangkan Indonesia hanya meraih 2 kemenangan, sisanya memiliki angka yang sama atau imbang 2 kali. Terakhir kali Indonesia menang melawan Bahrain terjadi 17 tahun lalu tepatnya pada tanggal 10 Juli tahun 2007 di Gelora Bung Karno pada kualifikasi Grup D Piala Asia 2007. Indonesia unggul 2-1 berkat gol Budi Sudarsono pada menit ke-14 menit ke-64. Selain itu pada pertandingan yang akan dilangsungkan pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat ini, Bahrain akan diuntungkan dari faktor tuan rumah dengan hadirnya supporter yang kemungkinan besar akan memenuhi stadion dan suhu udara yang bersuhu tinggi, diperkirakan mencapai 35 derajat Celcius. Mereka beranggapan para pemain timnas Indonesia yang biasa bermain di Eropa tidak akan mampu menahan suhu panas seperti itu. Apalagi Bahrain terbiasa mengalahkan tuan rumah Australia, 1-0, yang kualitasnya tentu jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Tetapi ada sesuatu yang dilupakan oleh para pengamat. Pertama, pelatih Sintayong STY berpengalaman dan sangat paham dengan karakter dan gaya permainan tim-tim Timur Tengah secara umum. Oleh karena itu, STY diyakini sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan Bahrain. Kedua, seluruh pemain timnas Indonesia tetap percaya diri dan optimistis bisa bermain lebih baik dari 2 laga sebelumnya. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi nilai untuk bermain lebih tenang dan fokus menjalankan segala instruksi pelatih. Termasuk antisipasi suhu udara dan kengerian supporter Bahrain, apapun bentuknya. Namun terlalu percaya diri itu tidak baik, apalagi jika Anda yakin bisa mengalahkan Bahrain hanya karena bisa bermain imbang melawan Australia yang berada di peringkat 24 ranking FIFA, dan bermain imbang melawan Arab Saudi, 56. Sebab, bisa jadi Bahrain yang menderita kekalahan dari Jepang bermain terlalu keras. Ketiga, Bahrain mendapat beban karena harus mampu mengalahkan Indonesia yang di atas kertas berada di bawah Bahrain, apalagi sebelum Bahrain dikalahkan 0-5 oleh Jepang. Sedangkan Indonesia akan bermain bebas dan leluasa, hanya bermain lebih sabar mengoper bola sambil menunggu ruang terbuka peluang di area 16. Bahrain sendiri lebih cenderung langsung bermain menyerang sejak menit pertama. Hal ini tentunya akan menguntungkan Indonesia yang sudah mengetahui kelemahan Bahrain, melakukan serangan balik dari sayap dan cepat bersaing dengan pemain bertahan Bahrain. Secara keseluruhan, 30 tahun, tua-tua maka dari itu, Ragnar Oratmangun dan Eleanor Regenders yang lama harusnya bisa maksimal. Jika kita melihat kekalahan Bahrain dari Jepang, kita bisa melihat bahwa pertahanan Bahrain mampu dikendalikan dengan memainkan 2 permainan cepat dan pendek.